Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit-langit kristal di Grand Ballroom Hotel Mahameru membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan ribuan bintang kecil yang menari di atas kepala para tamu. Aroma lili putih dan mawar impor berbaur lembut dengan wangi parfum mahal, serta aneka hidangan mewah yang tertata rapi di atas meja-meja perak. Malam itu adalah perayaan puncak kesuksesan Jaya Sentosa Group, sebuah malam peresmian kantor cabang ke-10 mereka, sebuah pencapaian yang seharusnya menjadi milik Aulia dan suaminya, Irfan. Aulia, dalam balutan gaun sutra berwarna biru malam yang sederhana namun memancarkan keanggunan, berdiri dengan tenang di sisi Irfan. Senyumnya tulus, matanya menyapu kerumunan dengan rasa bangga yang hening. Setiap detail acara ini, mulai dari pilihan menu hingga daftar putar lagu orkestra, adalah hasil kurasinya. Cabang baru yang mereka resmikan malam ini adalah buah dari riset pasar dan proposal strategis yang ia susun hingga larut malam selama berbulan-bulan, sebuah mahakarya yang ia persembahkan atas nama suaminya. Irfan tampak gagah dalam setelan jas hitam rancangan desainer ternama. Ia menggenggam tangan Aulia, namun genggamannya terasa aneh, sedikit lebih kencang dari biasanya, seolah menyembunyikan getar kegelisahan. Aulia sempat menangkap tatapan sekilas antara Irfan dan ibunya, sebuah tatapan penuh makna yang tak bisa ia artikan. Ia mencoba mengabaikan firasat buruk yang tiba-tiba merayap di hatinya, menganggapnya hanya kelelahan biasa. Ia telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk perusahaan keluarga ini sejak hari pertama pernikahannya, bekerja tanpa nama di balik layar, membiarkan Irfan menjadi wajah dan pusat perhatian. Baginya, kesuksesan Irfan adalah kebahagiaannya. Ia tidak pernah menginginkan pengakuan, hanya sebuah keluarga yang utuh dan cinta yang tulus. Namun, malam itu, ia akan belajar bahwa semua yang ia yakini akan hancur berkeping-keping. Saat pembawa acara memanggil nama Irfan untuk memberikan pidato sambutan, tepuk tangan meriah membahana. Irfan melangkah ke atas panggung, senyumnya lebar dan penuh percaya diri. Ia berdiri di podium, memandang lautan tamu yang terdiri dari para pejabat, kolega bisnis, dan seluruh anggota keluarga besar. Aulia menatapnya dari bawah panggung, hatinya membengkak oleh kebanggaan. Ia mengira suaminya akan berbicara tentang kerja keras tim, tentang visi perusahaan, tentang masa depan cerah yang akan mereka bangun bersama. Namun, kalimat pertama yang keluar dari bibir Irfan adalah awal dari sebuah badai. "Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat," Irfan memulai, suaranya terdengar berat dan jelas melalui pengeras suara. "Malam ini kita merayakan pertumbuhan. Sebuah langkah besar bagi Jaya Sentosa Group. Namun, saya percaya, pertumbuhan sejati terkadang menuntut kita untuk berani mengambil keputusan sulit. Sebuah bisnis, sama seperti sebuah kehidupan, harus terus bergerak maju. Jika ada bagian yang menghambat laju pertumbuhan itu, kita harus berani memotongnya, membuangnya tanpa ragu, demi kebaikan yang lebih besar." Aulia mengerutkan keningnya, tidak mengerti arah pembicaraan suaminya. Beberapa tamu mulai berbisik, merasakan keanehan dalam pidato tersebut. Irfan berhenti sejenak. Tatapannya menyapu ruangan sebelum akhirnya berhenti dan terpaku pada Aulia. Tatapan itu dingin, asing, dan tanpa sedikitpun kehangatan yang dulu selalu ia temukan di sana. Jantung Aulia mulai berdebar kencang, firasat buruknya kini berubah menjadi teror yang nyata. "Selama bertahun-tahun," lanjut Irfan, suaranya kini terdengar lebih tajam, "saya merasa memikul beban. Sebuah beban yang membuat langkah saya terasa berat. Saya telah bersandiwara, mencoba mempertahankan citra yang sesungguhnya menyiksa saya." Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan untuk pukulan terakhirnya. "Maka, malam ini, di atas panggung kesuksesan ini, saya ingin mengakhiri semua sandiwara itu. Di hadapan Anda semua, saksi perjalanan hidup saya, Irfan Pratama, mentalak 3 istri saya, Aulia Wulandari." Dunia Aulia runtuh. Suara tepuk tangan yang tadinya meriah kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang memekakkan telinga. Napasnya tercekat di tenggorokan, kakinya terasa seperti jeli, dan cahaya keemasan dari lampu kristal kini terasa menyilaukan dan menyakitkan matanya. Ia melihat wajah-wajah terkejut di kerumunan, bisikan-bisikan yang kini terdengar seperti dengungan lebah, dan yang paling menyakitkan, wajah puas dari ibu mertua dan iparnya. Mereka tahu. Mereka semua tahu ini akan terjadi. Seolah penghinaan itu belum cukup, Irfan mengulurkan tangannya ke arah barisan tamu terdepan. Seorang wanita bangkit dan berjalan anggun ke atas panggung. Riana. Mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, ia tampak seperti api kemenangan di tengah puing-puing kehidupan Aulia.
Riana berdiri di sisi Irfan, melingkarkan tangannya di lengan pria itu dengan mesra, dan tersenyum pada kerumunan seolah ialah sang ratu malam itu. Dan perkenalkan, kata Irfan lagi, suaranya kini penuh kebanggaan. Wanita yang telah menjadi inspirasi saya, sumber kekuatan saya, dan calon istri saya, Riana. Beberapa tepuk tangan ragu terdengar, sebagian besar tamu masih terlalu terkejut untuk bereaksi. Namun bagi Aulia, semua itu sudah tidak penting lagi. Rasa sakitnya begitu luar biasa, hingga ia merasa mati rasa. Ia hanya berdiri mematung, menjadi tontonan di tengah panggung kehancurannya sendiri. Kemudian, hal yang lebih buruk terjadi. Riana, dengan senyum manis yang palsu, turun dari panggung dan berjalan mendekati Aulia. Langkahnya perlahan, setiap ketukan sepatunya di lantai marmer, seolah menjadi hitungan mundur menuju neraka. Ia berhenti tepat di depan Aulia, tatapannya merendahkan, penuh kemenangan. Kasihan sekali kamu, bisik Riana, namun cukup keras agar orang-orang di meja terdekat bisa mendengarnya. Terlihat menyedihkan. Dengar, aku ini orang yang baik hati. Irfan tidak akan memberimu pesangon sepeser pun, tapi aku bisa membujuknya. Ia tersenyum lebih lebar. Tapi ada syaratnya. Kalau kau mau sedikit belas kasihan dariku, bersujudlah sekarang di kakiku. Cium sepatuku yang mahal ini, dan akui di depan semua orang bahwa kau adalah istri yang gagal dan membosankan. Tawa kecil keluar dari bibir Riana, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca di telinga Aulia. Permintaan itu begitu kejam, begitu tidak manusiawi, hingga sesuatu di dalam diri Aulia patah. Bukan semangatnya, tetapi rantai kesabaran yang selama ini membelenggunya. Air mata yang ia tahan kini mengering, digantikan oleh bara api yang dingin dan mematikan. Ia mengangkat dagunya, menatap langsung ke mata Riana yang sombong, lalu beralih ke Irfan yang hanya menonton dengan ekspresi puas. Aulia menarik napas perlahan, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Saat ia berbicara, suaranya tidak bergetar. Suaranya jernih, tenang, dan menusuk seperti es. Tawamu merdu sekali, Riana. Nikmati selagi bisa. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Karena aku bersumpah, akan tiba saatnya kau bahkan lupa caranya tertawa. Tanpa menunggu reaksi, Aulia berbalik. Ia tidak berlari. Ia berjalan. Setiap langkahnya mantap dan penuh harga diri. Ia melewati meja-meja para tamu yang menatapnya dengan campuran iba dan rasa ingin tahu. Ia mengabaikan tatapan sinis dari keluarga Irfan. Ia terus berjalan, punggungnya lurus, kepalanya tegak, seolah mengenakan mahkota tak kasat mata. Suara hak sepatunya yang mengetuk lantai marmer menjadi satu-satunya musik pengiringnya, sebuah irama perlawanan yang sunyi. Saat ia mendorong pintu besar ballroom itu dan melangkah keluar ke lobi yang sepi, ia tidak hanya meninggalkan pesta itu. Ia meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan Aulia yang naif dan penurut. Di balik pintu itu, di tengah keheningan yang dingin, lahirlah seorang wanita baru. Seorang wanita yang hatinya telah hancur, namun jiwanya ditempa menjadi baja oleh api penghinaan. Udara malam yang sejuk menyambut Aulia saat ia melangkah keluar dari lobi hotel yang mewah. Gemerlap lampu kota yang biasanya ia kagumi kini tampak buram dan tak berarti. Ia menghentikan sebuah taksi yang lewat, menyebutkan sebuah alamat di pinggiran kota yang tak pernah diketahui oleh Irfan atau keluarganya. Selama perjalanan, Aulia hanya diam menatap keluar jendela. Wajahnya tanpa ekspresi, namun di dalam benaknya, badai tengah mengamuk. Adegan di ballroom tadi terus berputar ulang seperti film rusak. Tatapan dingin Irfan, senyum kemenangan Riana, kebisuan keluarga mertuanya. Setiap detail terpatri dalam ingatannya, bukan sebagai luka yang membuatnya menangis, tetapi sebagai bahan bakar yang menyulut api dendamnya. Satu tetes air mata akhirnya jatuh di pipinya, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membeku. Ia segera menyekanya dengan kasar. Ia tidak akan membiarkan dirinya menangis lagi. Taksi itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen sederhana namun bersih dan terawat. Aulia membayar ongkosnya dan melangkah masuk. Ini adalah tempat rahasianya, sebuah kepompong yang ia siapkan setahun lalu saat ia pertama kali merasakan keretakan dalam pernikahannya. Ia tidak pernah menyangka akan benar-benar menggunakannya, namun nalurinya yang kuat selalu menyuruhnya untuk bersiap. Apartemen itu tidak besar, hanya satu kamar tidur, satu ruang kerja kecil, dan dapur. Perabotannya minimalis, fungsional, dan tidak ada satupun barang yang mengingatkannya pada kehidupan mewahnya yang palsu bersama Irfan. Ini bukan tempat pelarian, ini adalah pusat komando perangnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah melepaskan gaun sutra biru yang kini terasa seperti kostum penghinaan. Ia membuangnya ke sudut ruangan tanpa peduli. Ia kemudian mandi air hangat,
Membiarkan air itu membersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga sisa-sisa aroma kemewahan palsu dari pesta tadi. Setelah mengenakan kaos katun sederhana dan celana panjang yang nyaman, ia berjalan ke dapur. Bukan untuk makan, nafsu makannya sudah hilang. Ia menyeduh secangkir teh melati hangat, sebuah ritual yang selalu ia lakukan untuk menjernihkan pikiran sebelum mengambil keputusan besar. Aroma teh yang menenangkan memenuhi ruangan kecil itu, menjadi sau di tengah lautan kekacauan emosinya. Dengan cangkir teh di tangan, Aulia masuk ke ruang kerja. Ia duduk di kursi, membuka laptopnya, dan layar itu menyala, memantulkan wajahnya yang kini terlihat sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Namun, matanya berkilat tajam, seperti mata seekor elang yang telah menemukan mangsanya. Ini adalah senjatanya. Selama bertahun-tahun, Irfan menganggap laptop ini hanyalah alat bagi Aulia untuk melakukan hobi atau bersosialisasi. Irfan tidak tahu, di dalam perangkat inilah tersimpan jantung dan otak Jaya Sentosa Group yang sesungguhnya. Jari jemarinya yang lentik menari di atas keyboard, memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit. Beberapa lapisan keamanan ia lewati dengan mudah. Ia membuka sebuah drive terenkripsi yang ia beri nama Archipelago. Di dalamnya, terdapat ratusan folder yang tertata rapi, proyeksi keuangan, data investor kunci, analisis risiko pasar, strategi akuisisi. Semua adalah hasil karyanya. Irfan hanya tahu membaca ringkasan akhir yang ia siapkan, tanpa pernah memahami kerumitan di baliknya. Ia adalah arsiteknya, sementara Irfan hanyalah seorang juru bicara yang pandai bergaya. Kemudian, ia membuka sebuah folder khusus yang tersembunyi, folder yang ia beri nama Payung Emas. Di dalamnya hanya ada satu file video dan satu dokumen PDF yang terkunci. Ia memutar video itu. Layar menampilkan wajah almarhum kakek Irfan, Hartono Pratama, sang pendiri asli perusahaan. Wajah tua yang bijaksana itu tersenyum hangat, seolah sedang menatap langsung ke arah Aulia dari masa lalu. Video itu direkam 2 tahun lalu, sebulan sebelum sang kakek meninggal dunia. Aulia, anakku, suara serak kakek Hartono terdengar dari speaker laptop. Jika kau menonton video ini, berarti ketakutan terbesarku telah menjadi kenyataan. Aku mengenal cucuku, Irfan. Hatinya tidak jahat, tapi ia lemah di hadapan godaan dan terlalu mudah silau oleh pujian. Ia seperti layang-layang, Aulia. Indah saat terbang tinggi, tapi talinya harus dipegang oleh orang yang kuat dan mengerti arah angin. Orang itu adalah kamu. Sang kakek berhenti sejenak. Tatapannya terlihat sedih. Aku telah membangun perusahaan ini dari nol dengan keringat dan kejujuran. Aku tidak akan membiarkannya hancur di tangan cucuku yang lalai. Karena itu, aku menitipkan masa depan perusahaan ini padamu. Aku sudah menyiapkan sebuah jangkar pengaman, kalau-kalau anginnya bertiup terlalu kencang dan benangnya terancam putus. Aulia teringat hari itu dengan jelas. Di ruang kerja kakek yang beraroma buku-buku tua dan kayu cendana, sang kakek menyodorkan tumpukan dokumen pendirian perusahaan yang telah direvisi. Di salah satu halaman terakhir, terselip sebuah klausul kecil. Ini, aku menyebutnya, klausul pengkhianatan, kata kakek saat itu. Irfan sudah menandatanganinya tanpa membacanya dengan teliti, ia hanya peduli pada posisinya sebagai CEO. Klausul ini menyatakan, jika ia terbukti secara hukum melakukan tindakan yang merugikan nama baik keluarga dan perusahaan, termasuk perselingkuhan yang menyebabkan perceraian, maka 70% saham atas namanya akan otomatis dialihkan kepadamu sebagai wali amanat yang telah aku tunjuk. Kini, Aulia membuka dokumen PDF di folder Payung Emas. Itu adalah salinan digital dari dokumen yang sama, lengkap dengan tanda tangan basah Irfan di atasnya. Klausul itu ada di sana, jelas dan mengikat secara hukum. Itu bukan jebakan. Itu adalah jaring pengaman yang ditinggalkan oleh seorang visioner. Setelah menutup video dan menyimpan dokumen itu baik-baik, Aulia mengirimkan sebuah email singkat dari alamat surel terenkripsi. Isinya hanya 3 kata, Payung Emas aktif. Email itu ditujukan ke sebuah firma hukum tua di pusat kota. Beberapa menit kemudian, ponselnya yang ia letakkan di meja bergetar. Sebuah nomor pribadi yang tidak terdaftar muncul di layar. Aulia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawabnya. Selamat malam, Nyonya Aulia, sapa sebuah suara berat dan tenang di seberang sana. Aulia langsung mengenali suara itu. Itu adalah suara pengacara kepercayaan kakek Hartono, seorang pria tua yang integritasnya tak terbantahkan. Selamat malam, jawab Aulia, suaranya mantap. Saya sudah menerima email Anda. Saya juga sudah melihat berita mengenai acara malam ini. Atas nama almarhum Tuan Hartono, saya turut prihatin atas apa yang menimpa Anda, kata pengacara itu. Namun, sesuai instruksi yang beliau tinggalkan dalam wasiat khususnya,
Seluruh aset dan kuasa hukum yang terikat dalam protokol, payung emas, kini sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Tim kami sudah bersiaga sejak lama. Pion-pion sudah berada di tempatnya. Pengacara itu berhenti sejenak, memberikan jeda yang terasa begitu kuat. Kemudian, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang menandai akhir dari babak kehidupan Aulia sebagai korban, dan awal dari babak barunya sebagai seorang pejuang. Apa perintah pertama Anda, Ratu? 2 minggu setelah malam penghinaan itu, Irfan dan Riana hidup dalam gelembung kemenangan mereka. Mereka terbang dengan jet pribadi ke sebuah resor mewah di pulau pribadi. Sebuah hadiah dari Irfan untuk merayakan kebebasan mereka. Riana, dengan ponsel di tangan, tak henti-hentinya mengunggah foto-foto kemesraan mereka. Foto segelas sampanye dengan latar belakang laut biru kehijauan, foto Riana berpose di dek kapal pesiar dengan bikini bermerek, foto mereka berciuman saat matahari terbenam. Setiap unggahan disertai dengan keterangan manis yang menyindir, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati, hidup baru dimulai, bersama belahan jiwa yang sesungguhnya. Di kolom komentar, teman-teman sosialita Riana membanjirinya dengan ucapan selamat dan pujian, sementara cemoohan terhadap Aulia tersirat di antara baris-baris kalimat. Bagi mereka, dunia adalah milik mereka. Mereka telah menang, dan Aulia hanyalah masa lalu yang menyedihkan. Irfan, yang egonya kini melambung setinggi langit, merasa seperti raja dunia. Ia telah menyingkirkan beban masa lalunya dan mendapatkan wanita impiannya. Ia merasa tak terkalahkan. Sementara mereka berjemur di bawah matahari tropis yang hangat, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah apartemen yang dingin oleh pendingin ruangan, Aulia memulai serangannya. Ia tidak terburu-buru. Ia bergerak dengan presisi seorang ahli bedah. Baginya, ini bukan lagi tentang emosi, ini adalah tentang strategi. Malam-malam sebelumnya ia habiskan untuk memetakan setiap kelemahan dalam sistem perusahaan, kelemahan yang sebagian besar diciptakan oleh kelalaian dan kesombongan Irfan. Kini, saatnya untuk menekan titik-titik rapuh itu satu persatu. Serangan pertamanya adalah serangan fajar, cepat, senyap, dan tak terduga. Target pertamanya adalah aliran dana. Aulia tahu persis bahwa hari itu adalah jadwal pembayaran termin kedua kepada kontraktor utama yang sedang membangun gedung kantor cabang baru. Tanpa pembayaran itu, pasokan baja dan material penting lainnya akan berhenti. Dari laptopnya, Aulia masuk ke sistem perbankan korporat menggunakan akses administrator level tertinggi, sebuah akses yang ia ciptakan untuk keadaan darurat dan tak pernah ia beritahukan pada siapapun. Ia tidak memblokir dana itu, karena hal itu akan langsung menimbulkan kecurigaan. Ia melakukan sesuatu yang lebih cerdas. Ia menandai transaksi jumbo tersebut dengan sebuah catatan, memerlukan verifikasi lapis kedua sesuai protokol anti pencucian uang internal. Sistem otomatis bank segera menahan transaksi itu dan mengirimkan notifikasi kepada manajer keuangan, Tuan Wibowo. Di kantor pusat Jaya Sentosa Group, Tuan Wibowo mengerutkan keningnya saat membaca notifikasi itu. Protokol internal? Ia yang merancang protokol itu bersama Aulia dulu, dan ia tahu betul transaksi ini seharusnya tidak memerlukan verifikasi tambahan. Ia mencoba menghubungi Irfan, namun panggilannya dialihkan ke pesan suara. Menganggap ini hanya kesalahan sistem kecil, ia mengirim email kepada pihak bank untuk meminta klarifikasi, sebuah proses birokrasi yang ia tahu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 hari kerja. Ia tidak menyadari bahwa penundaan kecil itulah sumbu pertama dari bom waktu yang telah dipasang oleh Aulia. Target kedua Aulia adalah kepercayaan. Ia tahu betul salah satu investor kunci mereka adalah sebuah perusahaan investasi dari Jepang yang dipimpin oleh Tuan Tanaka, seorang pria tua yang menjunjung tinggi kehormatan dan integritas di atas segalanya. Aulia membuka sebuah folder tersembunyi berisi laporan pengeluaran pribadi Irfan yang dibebankan pada perusahaan. Di sana tercatat dengan jelas biaya jet pribadi, sewa kapal pesiar, dan tagihan makan malam mewah bersama Riana. Semuanya terjadi setelah ia mentalak Aulia. Aulia menyusun data-data itu ke dalam sebuah laporan ringkas yang profesional, menyoroti pengeluaran yang tidak wajar dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan bisnis. Ia kemudian mengirimkan laporan anonim itu dari sebuah layanan email aman ke alamat email pribadi Tuan Tanaka, dengan subjek, sebuah pertimbangan mengenai integritas manajemen Jaya Sentosa Group. Aulia tahu Tuan Tanaka tidak akan mengabaikan surat kaleng jika isinya didukung oleh data. Keraguan telah ditanam. Target ketiga, dan yang paling pribadi, adalah Riana. Aulia tahu bahwa sumber keangkuhan Riana adalah akses tak terbatas pada kekayaan Irfan. Ia harus memotong sumber itu. Ia kembali masuk ke sistem perbankan dan membuka data fasilitas kartu kredit korporat. Di sana, tertera nama Riana sebagai pemegang kartu tambahan dengan limit tak terbatas. Dengan beberapa ketukan, Aulia mengubah pengaturan kartu tersebut. Limitnya ia turunkan menjadi hanya 5 juta rupiah,
sebuah angka yang menggelikan bagi standar gaya hidup Riana. Ini adalah serangan kecil, sebuah tamparan yang tak terlihat, yang ia siapkan untuk momen yang tepat. Momen itu tiba 2 hari kemudian. Irfan dan Riana telah kembali dari liburan mereka. Riana, yang merasa statusnya sebagai calon nyonya besar telah terkonfirmasi, mengajak geng sosialitanya untuk berbelanja di sebuah butik Hermes di mall paling mewah di kota. Ia berjalan masuk dengan angkuh, dagunya terangkat, memperlakukan para staf toko seolah mereka adalah pelayannya. "Saya mau lihat Birkin yang baru datang," katanya tanpa menoleh pada pramuniaga yang menyambutnya. Setelah memilih sebuah tas berwarna oranye cerah seharga ratusan juta rupiah, ia melemparkan kartu kredit Black Card miliknya ke atas meja kasir dengan gaya. "Bungkus," perintahnya singkat. Teman-temannya menatap dengan kagum. Inilah puncak kemenangan yang selalu Riana impikan. Pramuniaga itu menggesek kartu tersebut. Sekali, 2 kali. Mesin edisi itu mengeluarkan bunyi penolakan. "Ada masalah?" tanya Riana, nadanya mulai terdengar kesal. "Mohon maaf, Bu, transaksinya ditolak," jawab kasir itu dengan sopan, namun wajahnya sedikit tegang. "Apa maksudmu ditolak? Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak," bentak Riana, wajahnya mulai memerah. Beberapa pengunjung butik lain mulai melirik ke arah mereka. Kasir itu mencoba sekali lagi di mesin yang berbeda. Hasilnya sama. "Saya benar-benar minta maaf, Bu," katanya dengan suara pelan. Notifikasinya mengatakan limit tidak mencukupi. Hening. Kata-kata, "limit tidak mencukupi," terdengar seperti ledakan di telinga Riana. Teman-temannya yang tadi menatap kagum kini saling berpandangan, mencoba menahan senyum sinis. Salah satu dari mereka bahkan secara diam-diam mulai merekam kejadian itu dengan ponselnya. Riana merasa seolah seluruh dunia sedang menertawakannya. Ia mencoba beberapa kartu lain yang diberikan Irfan, namun hasilnya sama. Aulia telah memblokir semuanya. "Tidak mungkin," pekiknya, suaranya kini bergetar karena campuran amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ia membanting kartu itu ke meja dan bergegas keluar dari butik, meninggalkan tas impiannya dan tatapan-tatapan yang menusuk punggungnya. Untuk pertama kalinya sejak kemenangannya, Riana merasakan sengatan penghinaan. Sebuah sengatan kecil, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa tahtanya tidak sekokoh yang ia kira. Saat itu juga, di atas kapal pesiarnya yang sedang berlayar kembali ke daratan, Irfan akhirnya mengangkat telepon dari Tuan Wibowo yang sudah meneleponnya belasan kali. "Ada apa, Wibowo?" "Aku sedang sibuk," bentak Irfan, terganggu. "Maaf, Pak Irfan," jawab Tuan Wibowo dengan suara panik. "Pembayaran ke kontraktor utama gagal. Mereka mengancam akan menghentikan seluruh pekerjaan di lokasi proyek besok pagi. Selain itu, saya baru saja menerima email mendesak dari Tuan Tanaka. Beliau meminta pertemuan darurat untuk membahas laporan keuangan kita." Irfan mendengus kesal. "Hanya itu? Urus saja. Jangan ganggu aku dengan masalah-masalah sepele." Ia menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa itu bukanlah masalah sepele. Itu adalah getaran pertama dari gempa bumi yang akan segera mengguncang seluruh kerajaannya hingga ke fondasinya. Irfan melangkah masuk ke lobi kantor pusat Jaya Sentosa Group dengan aura seorang penakluk. Ia baru saja kembali dari liburannya, kulitnya sedikit lebih gelap oleh matahari, dan senyum puas terpasang di wajahnya. Ia mengharapkan sambutan hangat dan laporan-laporan kemajuan yang membanggakan. Namun, yang ia temui adalah suasana kantor yang anehnya tegang. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya menunduk lebih dalam dari biasanya, seolah takut menatap matanya. Ia mengabaikannya, menganggap mereka hanya terintimidasi oleh kehadirannya. Kenyataannya, mereka baru saja mendengar gosip tentang insiden kartu kredit Riana yang sudah menyebar seperti api di kalangan internal. Saat ia tiba di ruangannya yang mewah di lantai teratas, sekretarisnya langsung menyambut dengan wajah cemas. "Selamat datang kembali, Pak. Tuan Wibowo sudah menunggu di dalam, dan ada beberapa pesan mendesak." "Suruh dia tunggu," kata Irfan ketus sambil melempar jasnya ke sofa. Ia membuka tumpukan pesan di mejanya. Matanya menyipit saat melihat deretan pesan dari manajer proyek, supplier, hingga kepala departemen legal. Semuanya bernada panik. Pintu ruangannya terbuka dan Tuan Wibowo masuk tanpa menunggu dipersilakan, sebuah tindakan yang menunjukkan betapa gentingnya situasi. "Pak Irfan, kita dalam masalah besar," katanya tanpa basa-basi. "Konstruksi di cabang baru berhenti total pagi ini. Para pekerja mogok karena kontraktor belum menerima pembayaran. Nama kita jadi berita utama di beberapa media bisnis online. Mereka menyebut kita gagal bayar." Irfan bangkit dari kursinya. "Gagal bayar? Omong kosong apa ini?"
Kenapa kamu tidak mengurusnya? Saya sudah mencoba, Pak. Tapi pihak bank terus menahan dana kita dengan alasan audit. Dan yang lebih buruk, Tuan Tanaka dari Jepang menolak semua jadwal pertemuan yang kita ajukan. Asistennya hanya mengatakan beliau sedang mempertimbangkan kembali investasinya di perusahaan kita. Untuk pertama kalinya, senyum puas di wajah Irfan memudar, digantikan oleh ekspresi jengkel dan bingung. Bagaimana mungkin semua ini terjadi bersamaan? Ini pasti ada yang tidak beres. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan mencoba memadamkan api. Ia menelepon kontak-kontaknya di bank, namun mereka hanya memberikan jawaban birokratis yang tidak membantu. Ia mencoba menghubungi relasi-relasinya yang berpengaruh, namun banyak dari panggilannya yang tidak diangkat atau hanya dijawab oleh asisten mereka. Dinding kekuasaannya yang ia kira kokoh, kini mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Ia mulai merasa terisolasi, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di rumah, situasinya tidak lebih baik. Riana menyambutnya bukan dengan senyuman manis, melainkan dengan rentetan amarah. Ia menceritakan insiden memalukan di butik Hermes dengan dramatis, menyalahkan Irfan atas segalanya. Kamu bilang aku tidak perlu khawatir soal apapun. Kamu bilang aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Lalu apa ini, Fen? Aku dipermalukan di depan semua orang. Teriak Riana, wajahnya berantakan karena air mata amarah. Tenanglah, Riana. Itu hanya masalah teknis kecil. Balas Irfan, kepalanya sudah pening oleh masalah di kantor. Aku sedang mengurus masalah yang lebih besar. Masalah yang lebih besar dari harga diriku. Kamu tidak tahu rasanya ditertawakan seperti itu. Teman-temanku sekarang menjauhiku. Mereka pikir kita bangkrut. Kita tidak bangkrut. Bentak Irfan, kesabarannya habis. Kamu hanya perlu sedikit bersabar. Kalau saja kamu tidak begitu boros dan pamer, mungkin perhatian orang tidak akan tertuju pada kita. Pertengkaran itu adalah yang pertama dari banyak pertengkaran lainnya. Villa mewah mereka yang dulu penuh tawa dan kemesraan kini seringkali diisi oleh suara teriakan dan bantingan pintu. Riana, yang pesonanya bergantung pada kemewahan, kini berubah menjadi wanita yang penuh tuntutan dan keluhan. Irfan, yang menikahi Riana karena dianggap sebagai simbol kebebasan dan kesenangan, kini merasa terbebani olehnya. Dalam satu pertengkaran yang sangat sengit, Irfan tanpa sadar mengucapkan kalimat yang menjadi titik balik kehancuran hubungan mereka. Berhenti merengek seperti anak kecil. Aulia tidak pernah serakus kamu. Hening seketika. Riana menatap Irfan dengan mata terbelalak, tak percaya. Nama wanita itu, nama yang seharusnya sudah terkubur, kini disebut oleh Irfan sendiri. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Riana. Itu artinya, di dalam benak Irfan, ia mulai dibandingkan, dan perbandingan itu tidak menguntungkannya. Sejak saat itu, kepercayaan di antara mereka retak tak dapat diperbaiki. Mereka mungkin masih tidur di ranjang yang sama, tetapi hati mereka kini dipisahkan oleh jurang kecurigaan dan kekecewaan. Semakin hari, situasi keuangan Irfan semakin terdesak. Merasa putus asa, ia memutuskan untuk mencairkan sebagian aset pribadinya. Ia menghubungi pialang sahamnya untuk menjual portofolio saham miliknya. Jawaban dari sang pialang adalah sebuah pukulan telak. Mohon maaf, Pak Irfan. Sebagian besar portofolio saham Anda tidak bisa dijual. Saham-saham tersebut telah dijadikan agunan atau jaminan atas beberapa fasilitas pinjaman korporat Jaya Sentosa Group. Apa? Sejak kapan? Tanya Irfan, terkejut. Dokumennya ditandatangani sekitar 2 tahun lalu, Pak. Semuanya diurus oleh Nyonya Aulia saat itu. Beliau melakukan restrukturisasi pinjaman yang sangat menguntungkan, tapi syaratnya memang harus menggunakan aset pribadi Bapak sebagai jaminan tambahan. Irfan menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia baru menyadari betapa dalam jangkauan tangan Aulia dalam setiap aspek keuangannya. Ia terperangkap. Kekayaan pribadinya terikat erat pada kesehatan perusahaan, dan kesehatan perusahaan itu kini berada di ambang kematian. Aulia, dari masa lalunya, seolah telah membangun sebuah penjara tak terlihat di sekelilingnya. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Seluruh keluarga besar Irfan, termasuk paman, bibi, dan sepupunya, datang ke vilanya tanpa pemberitahuan. Wajah mereka tidak menunjukkan simpati, melainkan kemarahan. Irfan, ada apa ini sebenarnya? Tanya pamannya, yang juga memiliki saham minoritas di perusahaan. Kenapa dividen bulanan kami belum cair? Kami dengar perusahaan sedang goyang. Ini semua gara-gara keputusan bodohmu menceraikan Aulia. Benar, timpal bibinya. Sejak kamu bersama wanita ini, katanya sambil menunjuk Riana dengan jijik, semuanya jadi berantakan.
Irfan dan Riana dikeroyok oleh tuduhan dan caci maki dari keluarga yang dulu mendukungnya dalam diam. Di tengah hiruk-pikuk pertengkaran keluarga itu, bel pintu berbunyi nyaring. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu, dan di sana berdiri dua orang pria berpenampilan formal dengan sebuah map di tangan. "Permisi, kami dari kantor hukum yang mewakili Bank Mandiri," kata salah satu pria itu dengan nada datar. "Kami di sini untuk menyampaikan surat pemberitahuan penyitaan aset." Seluruh ruangan mendadak senyap. Pria itu melangkah masuk dan menyerahkan surat resmi kepada Irfan. Dengan tangan gemetar, Irfan membuka dan membacanya. Setiap kata terasa seperti hantaman palu di dadanya. Villa mewah yang ia tinggali, beserta 2 mobil Eropa di garasinya, akan disita dalam waktu 7 hari kerja karena perusahaan telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya. "Ini tidak mungkin," bisik Irfan, matanya nanar. Saat itulah, pria kedua maju dan menempelkan stiker segel besar berwarna merah di pintu utama mereka, sebuah tanda kepemilikan yang memalukan. Riana menjerit histeris, sementara anggota keluarga lainnya hanya menatap dengan wajah pucat, tak bisa berkata-kata. Setelah kedua petugas itu pergi, Irfan masih berdiri mematung, memegang surat itu. Matanya terpaku pada kop surat di bagian atas. Di sana tertera nama sebuah firma hukum. Sebuah nama yang membuatnya merasa dejavu. Tiba-tiba ia teringat. Itu adalah firma hukum yang sama persis dengan yang mengurus pembacaan wasiat almarhum kakeknya bertahun-tahun lalu. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Sebuah rasa dingin yang mengerikan merayap di tulang punggungnya. Ini bukan lagi serangkaian kesialan. Ini bukan lagi krisis bisnis biasa. Ini adalah sebuah serangan yang terencana, terkoordinasi, dan tanpa ampun. Untuk pertama kalinya, sebuah pemikiran yang mustahil terlintas di benaknya. Mungkinkah Aulia ada di balik semua ini? Ia segera menepisnya. Tidak mungkin. Aulia yang ia kenal hanyalah wanita penurut yang tidak tahu apa-apa. Namun, benih keraguan dan ketakutan itu telah tertanam, siap tumbuh di dalam kegelapan keputusasaannya. Hari-hari setelah surat sita itu datang terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang lambat. Villa yang dulu terasa seperti istana kini terasa seperti penjara yang menunggu eksekusi. Keheningan yang berat menyelimuti setiap sudut ruangan, hanya sesekali dipecahkan oleh isak tangis Riana yang putus asa atau suara bantingan pintu saat ia melampiaskan frustrasinya. Keluarga besar Irfan telah menarik diri sepenuhnya, tidak ada lagi telepon atau kunjungan. Mereka membiarkan Irfan tenggelam sendirian dalam lautan masalah yang ia ciptakan. Irfan sendiri nyaris tidak tidur. Setiap malam ia terjaga, pikirannya terus berputar, mencoba mencari jalan keluar dari labirin kesengsaraan ini. Nama firma hukum yang tertera di surat sita itu terus menghantuinya. Sebuah kebetulan? Tidak mungkin. Terlalu banyak keanehan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dana yang membeku, investor yang menghindar, dan kini asetnya yang disita. Semua terasa seperti bagian dari sebuah rencana besar. Didorong oleh keputusasaan dan benih kecurigaan yang mulai tumbuh, Irfan melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia memutuskan untuk datang ke kantor pada malam hari, jauh setelah semua karyawan pulang. Ia tidak ingin bertemu siapapun, tidak sanggup menghadapi tatapan iba atau cemooh dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Ia masuk ke gedung yang sepi itu menggunakan akses pribadinya, suasana gelap dan sunyi di dalam kantor, seolah mencerminkan kekosongan di dalam hatinya. Ia tidak pergi ke ruangannya yang mewah di lantai atas. Tujuannya adalah tempat lain, sebuah tempat yang hampir ia lupakan keberadaannya, ruang arsip di lantai basement. Ruangan itu pengap dan berdebu, dipenuhi rak-rak besi tinggi yang menjulang hingga ke langit-langit, dijejali ribuan map dan kotak dokumen. Ini adalah perut perusahaan, tempat semua sejarah dan rahasia tersimpan dalam kertas-kertas yang menguning. Irfan sendiri tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya merasa harus memulai dari suatu tempat, dari masa lalu. Tangannya yang biasa memegang pena mahal kini kotor oleh debu saat ia mulai menarik beberapa map secara acak. Ia membaca label-label yang tertulis dengan tulisan tangan yang rapi dan ia kenali. Tulisan tangan Aulia. Ia menarik sebuah map tebal berlabel, proposal dan analisis risiko, proyek cabang ke-10. Itu adalah proyek yang baru saja mereka resmikan di malam kehancurannya. Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Halaman demi halaman, ia melihat betapa detail dan telitinya pekerjaan Aulia. Ada analisis demografi pasar, proyeksi pendapatan selama 5 tahun ke depan, perbandingan antara 3 kontraktor besar, hingga analisis risiko hukum yang mungkin timbul. Matanya terpaku pada sebuah catatan kecil yang ditulis Aulia dengan tinta merah di salah satu halaman. Catatan, kontraktor B menawarkan harga termurah, tetapi rekam jejak mereka dalam hal ketepatan waktu sangat buruk. Risiko penundaan proyek 55%.
Sarankan untuk memilih kontraktor A, meskipun sedikit lebih mahal, risikonya hanya 10%. Irfan tersandar lemas di rak besi. Ia ingat dengan jelas rapat itu. Ia mengabaikan saran Aulia mentah-mentah. Ia memilih kontraktor B hanya karena direkturnya adalah teman bermain golfnya, dan ia ingin terlihat hebat karena berhasil menekan biaya. Akibatnya sekarang, proyek itu mangkrak. Persis seperti yang telah diperingatkan oleh Aulia. Ia terus membuka lembar demi lembar. Ia menemukan analisis Aulia tentang struktur pinjaman bank, di mana Aulia menyarankan untuk tidak menjadikan aset pribadi sebagai jaminan. Saran itu ia abaikan. Ia menemukan strategi pemasaran digital yang brilian, yang ia anggap remeh. Semua ada di sana. Peta menuju kesuksesan yang telah digambar oleh Aulia, dan ia dengan sombongnya memilih untuk tersesat. Sebuah ingatan tiba-tiba muncul di benaknya. Suatu malam, sekitar setahun yang lalu, Aulia datang ke ruang kerjanya dengan membawa setumpuk grafik. "Fen, aku lihat laporan arus kas kita. Aku khawatir kalau kita terlalu bergantung pada satu investor utama. Aku sudah buatkan skema diversifikasi." Belum selesai Aulia bicara, Irfan sudah memotongnya dengan tidak sabar. Sudah, atur saja semuanya. Kepalaku pusing. Jangan ganggu aku dengan hal-hal teknis seperti ini." Ia bahkan tidak menoleh, matanya tetap terpaku pada layar ponselnya. Saat itu, ia melihat kilat kekecewaan di mata Aulia, namun ia tidak peduli. Kini, ingatan itu kembali dengan kekuatan penuh, menusuknya dengan rasa penyesalan yang tajam. Ia tidak hanya mengabaikan istrinya, ia telah mengabaikan mitra terbaiknya, otak di balik kerajaannya. Selama berjam-jam Irfan terbenam di dalam ruang arsip yang dingin, dikelilingi oleh hantu-hantu kompetensi Aulia. Setiap dokumen yang ia baca adalah bukti kebodohannya sendiri. Ia bukan raja yang membangun istana ini, ia hanyalah seorang pangeran manja yang mewarisi tahta dan terlalu angkuh untuk mendengarkan nasihat sang ratu yang bijaksana. Rasa dingin di tulang punggungnya kini bukan lagi sekadar curiga, tetapi sebuah kepastian yang mengerikan. Aulia tidak mungkin tidak tahu tentang semua ini. Jika Aulia yang membangun sistemnya, maka Aulia jugalah yang tahu persis di mana titik-titik untuk menghancurkannya. Pikiran itu begitu menakutkan, begitu sulit dipercaya, hingga sebagian dari dirinya masih berusaha menolaknya. Aulia yang lembut, Aulia yang penurut, tidak mungkin ia bisa merencanakan hal serumit dan sekejam ini. Dengan langkah gontai dan pikiran yang berkecamuk, Irfan kembali ke ruang kerjanya di lantai atas. Ruangan itu terasa asing, dingin dan kosong. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, namun tidak merasakan kenyamanan sedikitpun. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di atas meja kerjanya yang selalu bersih. Sebuah map tebal berwarna krem, dengan logo perusahaan tertera dalam tinta emas. Map itu tidak ada di sana saat ia datang tadi. Pasti baru saja diletakkan oleh petugas keamanan atau kurir. Jantungnya berdebar lebih kencang saat ia meraih map itu. Terasa berat dan resmi. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas berkualitas tinggi. Di halaman pertama, tertulis dengan huruf kapital yang tegas, Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB, PT Jaya Sentosa Group. Irfan membacanya dengan napas tertahan. RUPSLB? Siapa yang berani menggelar rapat sepenting ini tanpa persetujuannya? Ia adalah CEO dan pemegang saham mayoritas, atau setidaknya begitulah yang ia yakini. Ia membalik ke halaman berikutnya untuk melihat agenda rapat. Matanya melebar saat membaca poin-poin yang tertera. Evaluasi kinerja direksi saat ini. Pemaparan status keuangan dan hukum perusahaan terkini. Penetapan dan pengenalan pemegang saham mayoritas baru, serta jajaran direksi. Pemegang saham mayoritas baru? Jajaran direksi baru? Ini adalah kudeta. Sebuah pengambil alihan paksa atas perusahaannya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membalik ke halaman terakhir, mencari nama pihak yang mengajukan mosi ini, pihak yang telah berani menantangnya. Di bagian bawah halaman, di bawah kolom, pimpinan rapat, tertera sebuah nama yang ditulis dengan gaya huruf yang anggun namun tajam. Sebuah nama yang mengkonfirmasi semua ketakutan tergelapnya dan mengubah dunianya menjadi debu. Pimpinan rapat, Aulia Wulandari, Chief Executive Officer. Hari rapat umum pemegang saham luar biasa tiba dengan langit yang kelabu, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti gedung Jaya Sentosa Group. Auditorium utama perusahaan yang biasanya digunakan untuk acara-acara perayaan, kini telah diubah menjadi sebuah arena penghakiman. Udara di dalamnya terasa berat dan dingin. Para kepala departemen dan manajer senior duduk dengan wajah tegang, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Di barisan depan, duduk sisa-sisa keluarga Pratama,
para pemegang saham minoritas. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan keangkuhan, melainkan kecemasan dan kebingungan. Mereka datang bukan untuk mendukung Irfan, tetapi untuk menyelamatkan apapun yang tersisa dari investasi mereka. Irfan masuk ke dalam ruangan beberapa saat kemudian, diikuti oleh Riana. Irfan berusaha keras untuk memasang wajah percaya diri, mengenakan setelan jas terbaiknya seolah ini adalah rapat bisnis biasa. Namun, lingkaran hitam di bawah matanya dan rahangnya yang mengeras mengkhianati kegelisahannya. Riana, yang bersikeras untuk ikut, tampak pucat di bawah riasan tebalnya. Ia menggenggam lengan Irfan erat-erat, bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk mencari kekuatan bagi dirinya sendiri. Kehadiran mereka disambut oleh keheningan yang canggung. Semua mata tertuju pada mereka, dan tak ada satupun tatapan yang bersahabat. Mereka duduk di kursi yang telah disediakan, tepat di seberang meja pimpinan yang masih kosong. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Tepat pada pukul 10 pagi, sesuai jadwal yang tertera di undangan, pintu utama auditorium terbuka lebar. Semua kepala menoleh serempak. Di sana, berdiri Aulia. Namun, ini bukanlah Aulia yang mereka kenal. Ini bukan wanita dengan gaun sederhana yang berdiri diam di belakang suaminya. Wanita yang melangkah masuk hari itu adalah seorang ratu. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan siluet tubuhnya yang tegak dan kokoh. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan leher jenjang dan wajahnya yang dipoles riasan tipis namun tajam. Matanya dingin, fokus, dan tidak menunjukkan sedikitpun keraguan. Ia tidak berjalan sendirian. Di sisi kanannya adalah pengacara tua kepercayaan kakek Hartono, sosok yang disegani semua orang di perusahaan. Di sisi kirinya, berjalan 2 orang pria asing berwajah serius, yang kemudian dikenali oleh beberapa manajer sebagai perwakilan dari firma investasi Jepang dan Eropa. Aulia tidak melirik ke arah Irfan. Tatapannya lurus ke depan. Ia berjalan dengan langkah mantap menyusuri lorong di antara kursi-kursi, dan tanpa ragu, ia duduk di kursi utama di kepala meja. Kursi CEO. Kursi yang selama ini menjadi singgasana Irfan. Dengan menduduki kursi itu, ia telah mengirimkan pesan yang jelas bahkan sebelum rapat dimulai. Permainan telah berakhir, dan ia adalah pemenangnya. Selamat pagi, kata Aulia. Suaranya yang tenang menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon. Tidak ada nada emosi, tidak ada jejak kemarahan atau kesedihan. Hanya profesionalisme yang dingin. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Kita akan memulai rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jaya Sentosa Group. Saya akan langsung masuk ke agenda utama. Layar proyektor besar di belakangnya menyala. Agenda pertama yang muncul adalah evaluasi kinerja direksi. Apa yang ditampilkan Aulia selanjutnya adalah sebuah pembantaian yang dilakukan dengan data. Grafik demi grafik muncul di layar, menunjukkan penurunan pendapatan drastis, anjloknya nilai saham di pasar internal, dan arus kas negatif yang parah. Semua terjadi dalam kurun waktu kurang dari sebulan terakhir, tepat sejak Irfan mengambil alih kendali penuh. Seperti yang bisa Anda lihat, jelas Aulia dengan nada seorang dosen, di bawah manajemen saat ini, perusahaan telah mengalami kerugian finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan lagi masalah krisis pasar, ini adalah masalah ketidakmampuan manajemen. Irfan hanya bisa menatap layar dengan mulut ternganga, sementara para pamannya mulai menggelengkan kepala dengan gusar. Selanjutnya, Aulia beralih ke agenda kedua, status hukum perusahaan. Di layar, muncul salinan surat sita dari bank, diikuti oleh surat-surat peringatan dari para supplier. Puncaknya adalah saat Aulia menampilkan laporan pengeluaran kartu kredit korporat. Satu persatu, foto-foto dari akun media sosial Riana selama liburan mereka ditampilkan di sisi kiri layar, dan di sisi kanan, ditampilkan tagihan kartu kredit perusahaan yang sesuai dengan tanggal dan lokasi di foto itu. Tagihan jet pribadi, sewa kapal pesiar, belanja di butik-butik mewah. Semuanya terungkap. Dana perusahaan, kata Aulia, suaranya kini sedikit menajam, telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Ini bukan hanya tidak etis, ini berpotensi menjadi sebuah tindak pidana penggelapan. Riana memekik pelan, wajahnya kini seputih kertas. Ia menjadi pusat perhatian, tatapan semua orang menusuknya dengan penghinaan. Irfan ingin membela, ingin berteriak, tetapi lidahnya keluh. Bukti itu terlalu telak. Dan sekarang, lanjut Aulia, kita tiba pada agenda utama. Penetapan pemegang saham mayoritas yang baru. Ia memberi isyarat kepada pengacara tua di sebelahnya. Sang pengacara berdiri dengan wibawa. Sesuai dengan dokumen pendirian perusahaan yang telah disahkan secara hukum, di dalamnya terdapat sebuah klausul yang dikenal sebagai klausul pengkhianatan, jelas sang pengacara.
Layar di belakangnya kini menampilkan salinan digital dari klausul tersebut, dengan tanda tangan Irfan yang terlihat jelas di bagian bawah. Klausul ini menyatakan bahwa jika pemegang saham utama, dalam hal ini Tuan Irfan Pratama, terbukti melakukan tindakan yang mencoreng nama baik keluarga dan perusahaan, yang secara spesifik mencakup perselingkuhan yang berujung pada perceraian publik, maka 70% saham yang dimilikinya secara otomatis dialihkan kepada wali amanat yang telah ditunjuk oleh pendiri, almarhum Tuan Hartono Pratama. Sang pengacara berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dan wali amanat yang ditunjuk dalam dokumen ini adalah Nyonya Aulia Wulandari. Suara gemuruh terdengar di seluruh ruangan. Paman Irfan melompat dari kursinya. Apa? Irfan, apa kau menandatangani ini? Bodoh sekali kamu. Makinya, amarahnya meledak. Irfan hanya bisa menunduk. Seluruh darah seolah terkuras dari wajahnya. Ia kalah. Bukan hanya kalah, ia telah dijebak oleh kebodohannya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Aulia mengangkat tangannya, dan ruangan itu kembali senyap. Ia menatap lurus ke arah Irfan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ruangan. Tatapannya kosong, tanpa belas kasihan. Dengan demikian, proses legal pengalihan saham telah selesai. Saya, Aulia Wulandari, kini adalah pemegang saham mayoritas PT Jaya Sentosa Group. Ia mengambil palu rapat kecil yang ada di meja. Rapat ini memiliki 2 agenda, katanya, mengulangi kalimatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Agenda pertama, pengumuman saya sebagai CEO baru, sudah selesai. Ia berhenti, membiarkan keheningan yang menyiksa menggantung di udara. Lalu ia melanjutkan. Agenda kedua, matanya kini beralih ke Riana yang gemetar hebat, adalah pemecatan Tuan Irfan dari semua posisi, jabatan, dan fasilitas di perusahaan ini, efektif segera. Kemudian, ia kembali menatap Irfan. Dan, lanjutnya dengan suara yang lebih dingin, pembentukan tim audit investigasi independen untuk menyelidiki dugaan penggelapan dana perusahaan oleh Nona Riana. Hasil audit ini, jika terbukti, akan kami teruskan sebagai tuntutan pidana ke pihak kepolisian. Aulia mengangkat palu itu dan mengetuknya sekali ke meja. Bunyinya terdengar seperti vonis mati. Rapat ditutup. Kemenangan Aulia di ruang rapat adalah sebuah eksekusi yang rapi dan tanpa ampun. Konsekuensinya bagi Irfan dan Riana datang secepat kilat. Sebelum para pemegang saham lain bahkan sempat meninggalkan ruangan, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap sudah berdiri di samping Irfan. Pak Irfan, mohon maaf, kami diminta untuk mengantar Bapak keluar dari gedung ini, kata salah satu dari mereka dengan nada datar namun tegas. Tidak ada lagi panggilan hormat, tidak ada lagi basa-basi. Ia bukan lagi bos mereka. Ia adalah seorang penyusup. Penghinaan itu terjadi di depan mata semua orang. Di bawah pengawalan, Irfan dan Riana digiring kembali ke ruang CEO yang terasa begitu asing. Mereka hanya diberi waktu 15 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka ke dalam sebuah kotak kardus coklat. Foto pernikahan mereka yang dulu terpajang di meja, piala-piala golf, dan barang-barang mewah lainnya dimasukkan dengan kasar ke dalam kotak itu. Karyawan yang berlalu lalang di koridor berlantai marmer itu berhenti sejenak. Berpura-pura sibuk namun mata mereka mencuri pandang. Ada yang menatap dengan iba, ada yang berbisik sambil menahan senyum, dan ada pula yang menatap dengan kepuasan dingin. Mereka semua adalah saksi dari kejatuhan sang raja. Saat berjalan melintasi lobi yang ramai, Irfan menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak sanggup menahan tatapan ratusan pasang mata yang menguliti sisa-sisa harga dirinya. Riana, dengan wajah sembab, mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangannya, namun sia-sia. Mereka keluar dari gedung pencakar langit itu bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pesakitan yang diusir. 7 hari kemudian, vonis berikutnya tiba. Pagi itu, sebuah truk besar dari perusahaan pindahan berhenti tepat di depan gerbang villa mewah mereka. Beberapa pria berbadan tegap turun, membawa surat perintah eksekusi dari bank. Riana mencoba melawan. Ia berdiri di depan pintu, berteriak-teriak histeris. Ini rumahku. Kalian tidak berhak masuk. Pergi kalian semua. Seorang pria berjas, perwakilan dari pihak bank, mendekatinya dengan tenang. Mohon maaf, Ibu. Secara hukum, properti ini bukan lagi milik Anda. Kami mohon kerjasamanya. Saat Riana terus melawan, 2 orang polwan yang mendampingi tim eksekusi terpaksa menahannya. Irfan hanya bisa menonton dengan tatapan kosong, tenaganya sudah habis untuk melawan takdir. Ia melihat sofa kulit Italia yang ia banggakan diangkut ke dalam truk, lukisan-lukisan mahal diturunkan dari dinding, dan lemari pakaian mereka yang penuh dengan barang-barang bermerek dikosongkan. Mereka benar-benar diusir ke jalanan, hanya dengan 2 buah koper berisi pakaian yang sempat mereka selamatkan.
Saat gerbang villa ditutup dan disegel di hadapan mereka, saat itulah mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Mereka mencoba menghubungi keluarga. Namun, telepon Irfan kepada paman dan bibinya hanya dijawab dengan kalimat singkat yang dingin, "Jangan hubungi kami lagi," sebelum ditutup. Mereka telah menjadi aib keluarga yang harus dibuang. Dengan uang yang tersisa di dompet, mereka terpaksa menyewa sebuah kamar kos kecil di sebuah gang sempit dan padat di belakang pasar. Dunianya kini berbalik 180 derajat. Aroma villa mereka yang dulu wangi bunga-bungaan kini berganti dengan bau comberan dan sampah yang menyengat dari gang. Suara gemericik air mancur di taman kini digantikan oleh suara pertengkaran tetangga yang terdengar jelas melalui dinding triplek yang tipis. Makanan mereka kini adalah nasi bungkus murah dan mie instan yang mereka masak dengan air dari dispenser umum yang keruh. Bagi Riana, ini adalah neraka dunia. Seluruh identitas dan harga dirinya dibangun di atas kemewahan dan status sosial. Kini, semua itu lenyap. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menangis atau marah-marah. Dalam keputusasaan,nya ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, berharap ada yang mau menolong. Namun, panggilannya tidak pernah diangkat. Pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Saat ia membuka media sosial, ia melihat foto-foto gengnya sedang mengadakan arisan di sebuah restoran mewah, tertawa bahagia seolah ia tidak pernah ada. Ia telah dihapus dari dunia mereka. Suatu hari, didorong oleh kebutuhan uang, ia mencoba menjual salah satu tas Hermes kesayangannya ke sebuah toko barang bekas mewah. Pemilik toko itu mengamati tas itu sejenak, lalu tersenyum sinis. "Maaf, Mbak. Ini barang palsu kualitas super. Kami tidak terima barang seperti ini." Riana keluar dari toko itu dengan wajah merah padam, menahan malu yang tak terkira. Kebohongannya sendiri kini kembali untuk menampar wajahnya. Bagi Irfan, penderitaannya berbeda. Ia kehilangan kekuasaan, sesuatu yang telah ia nikmati sepanjang hidupnya. Ia mencoba mencari pekerjaan. Menelan harga dirinya dalam-dalam, ia melamar posisi manajer di sebuah perusahaan skala menengah. Saat wawancara, direktur perusahaan itu menatap CV-nya dengan kening berkerut. "Irfan Pratama, Anda yang dari Jaya Sentosa Group, kan?" tanyanya. Irfan mengangguk pelan. Wawancara itu berubah menjadi interogasi yang memalukan. "Kenapa Anda bisa dipecat dari perusahaan keluarga Anda sendiri? Apa benar Anda terlibat kasus penggelapan dana?" Ia pulang tanpa mendapatkan pekerjaan, hanya membawa luka baru di hatinya. Suatu sore, saat berjalan kaki karena tidak punya uang untuk naik ojek, ia berpapasan dengan salah satu mantan karyawannya, seorang staf junior di departemen pemasaran. Pria itu kini mengendarai mobil sedan baru yang terlihat mengkilap. Saat melihat Irfan, pria itu berhenti sejenak, menurunkan kaca jendelanya, dan menatap Irfan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Itu bukan ekspresi kemenangan, melainkan rasa iba. "Pak Irfan, Bapak baik-baik saja?" tanyanya. Rasa iba dari orang yang dulu berada jauh di bawahnya terasa lebih menusuk daripada kebencian. Irfan hanya mengangguk dan berjalan cepat, menahan air mata amarah yang membakar matanya. Mereka pikir mereka sudah mencapai dasar jurang. Mereka salah. Masih ada satu tingkat neraka lagi yang menunggu. Suatu siang, seorang kurir mengetuk pintu kamar kos mereka yang reot. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat resmi. Di dalamnya, ada surat panggilan dari kepolisian. Surat itu ditujukan untuk Riana. Isinya singkat dan jelas. Ia dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan, berdasarkan laporan yang dibuat oleh AW Corporation. Saat membaca kata pidana dan penjara, Riana menjerit sejadi-jadinya. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan sel penjara yang dingin, gelap, dan kotor melintas di benaknya. Ini adalah ketakutan terbesarnya. Kehilangan kemewahan itu buruk, tetapi kehilangan kebebasan adalah akhir dari segalanya. Irfan memungut surat itu dari lantai. Tangannya dingin seperti es. Ia menatap Riana yang kini menangis histeris seperti orang gila, lalu memandang sekeliling kamar kos mereka yang sempit dan bau. Ia melihat kecoak merayap di dinding. Ia mendengar suara tikus di atap. Inikah akhir dari hidupnya? Hancur, miskin, dan calon istrinya akan segera dipenjara. Api perlawanan di dalam dirinya telah padam total, hanya menyisakan abu keputusasaan. Ia sadar, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada uang. Hanya ada satu orang di seluruh dunia ini yang bisa menghentikan mimpi buruk ini. Satu orang yang memegang kendali atas hidup dan mati mereka. Memikirkan nama itu saja sudah membuat perutnya mual karena malu. Tapi ia tidak punya pilihan lain.
Demi bertahan hidup, ia harus menelan harga dirinya yang sudah hancur berkeping-keping. Ia harus kembali dan memohon di kaki sang ratu yang pernah ia buang. Keputusan untuk menemui Aulia adalah keputusan terberat dalam hidup Irfan. Malam itu, di dalam kamar kos mereka yang pengap, ia mencoba membujuk Riana yang masih terguncang hebat. Riana menolak mentah-mentah. Tidak. Aku tidak akan pernah menemuinya. Pekik Riana di sela isak tangisnya. Aku lebih baik mati daripada harus memohon pada wanita itu. Lalu kamu mau apa? Masuk penjara? Balas Irfan, suaranya serak karena putus asa. Dengar, Riana. Kita sudah kalah. Tidak ada lagi yang tersisa. Harga diri kita? Sudah tidak ada harganya sekarang. Yang penting adalah bagaimana kita bisa keluar dari neraka ini dan bertahan hidup. Satu-satunya jalan adalah melalui Aulia. Butuh waktu berjam-jam bagi Irfan untuk meyakinkan Riana. Akhirnya, di bawah ancaman nyata akan tuntutan pidana, Riana mengangguk lemah, matanya kosong dan bengkak. Keesokan paginya, mereka memulai perjalanan penebusan dosa mereka. Perjalanan itu sendiri adalah sebuah bentuk siksaan. Mereka harus berjalan kaki melewati ganggang becek untuk mencapai jalan raya, lalu menunggu di halte bus yang penuh sesak dan panas. Saat bus kota tiba, mereka harus berdesakan dengan penumpang lain. Irfan, yang terbiasa dengan kenyamanan kursi kulit di mobil mewahnya, kini harus berdiri sambil berpegangan erat pada tiang besi, tubuhnya terhimpit di antara orang-orang. Riana, dengan pakaian terbaik yang tersisa, berusaha keras menutupi wajahnya, malu jika ada yang mengenalinya. Aroma keringat dan asap knalpot yang masuk melalui jendela bus membuat perutnya mual. Ini adalah dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobilnya yang ber-AC. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka tiba di kawasan pusat bisnis. Gedung AW Corporation menjulang tinggi di hadapan mereka. Berkilauan di bawah sinar matahari, tampak seperti sebuah monumen kemenangan Aulia. Mereka berdiri sejenak di seberang jalan, terlihat begitu kecil dan menyedihkan di kaki raksasa kaca dan baja itu. Dengan langkah berat, mereka menyeberang dan masuk ke lobi. Suasana di dalam lobi begitu kontras dengan keadaan mereka. Dingin, mewah, dan sibuk. Para karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat dan percaya diri. Irfan dan Riana, dengan pakaian mereka yang sedikit kusam dan wajah yang kusut, tampak sangat tidak pada tempatnya. Mereka mendekati meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda berpenampilan profesional. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Sapa resepsionis itu dengan senyum standar. Kami ingin bertemu dengan Ibu Aulia Wulandari," kata Irfan, suaranya nyaris tak terdengar. "Apakah sudah ada janji?" Tanya resepsionis itu sambil menatap mereka dari atas ke bawah, menilai penampilan mereka. Irfan menelan ludah. "Belum. Tapi tolong sampaikan, ini Irfan Pratama. Ini sangat penting." Resepsionis itu mengangkat alisnya sedikit saat mendengar nama Irfan, jelas ia mengenalinya dari berita. Ia menekan beberapa tombol di teleponnya, berbicara dengan suara pelan, lalu menatap mereka kembali. Asisten Ibu Aulia mengatakan bahwa jadwal beliau sangat padat hari ini. "Anda bisa menunggu di sana," katanya sambil menunjuk ke arah deretan sofa di sudut lobi yang ramai. Menunggu. Itulah hukuman pertama mereka. Mereka duduk di sofa itu, menjadi tontonan bagi setiap orang yang lewat. Beberapa karyawan lama yang mengenali mereka, menatap dengan kaget, lalu berbisik-bisik kepada teman di sebelahnya. Irfan dan Riana hanya bisa menunduk, merasakan ratusan mata tak terlihat menusuk mereka. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Setiap menit terasa seperti siksaan. Ini adalah permainan kekuasaan yang sengaja dirancang. Aulia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak penting, bagaimana rasanya menunggu belas kasihan dari orang lain. Akhirnya, setelah hampir 4 jam menunggu, seorang wanita muda yang elegan menghampiri mereka. "Tuan Irfan, Nona Riana, saya asisten Ibu Aulia. Silakan ikut dengan saya." Mereka mengikutinya masuk ke dalam lift khusus menuju lantai eksekutif. Di dalam lift yang sunyi, jantung Irfan berdebar begitu kencang hingga ia takut orang lain bisa mendengarnya. Lantai eksekutif telah banyak berubah. Terasa lebih modern, efisien, dan berkelas. Asisten itu membawa mereka ke depan sebuah pintu kayu ek besar. "Pintu ruang CEO. Ibu Aulia akan menemui Anda sekarang," katanya, lalu membuka pintu itu dan mempersilakan mereka masuk. Ruangan itu telah didekorasi ulang sepenuhnya. Dinding yang dulu dipenuhi foto-foto Irfan kini diganti dengan lukisan-lukisan abstrak yang menenangkan. Meja kerja raksasa yang dulu berantakan kini bersih dan terorganisir. Dan di sana,
Berdiri membelakangi mereka di depan jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota, berdirilah Aulia. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, namun aura kekuasaan yang menguar darinya begitu kuat hingga memenuhi seluruh ruangan. Ia tidak langsung berbalik. Ia membiarkan mereka berdiri dalam keheningan yang menyiksa selama hampir 1 menit penuh. Saat ia akhirnya berbalik, wajahnya tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kemenangan, tidak ada kebencian. Hanya sebuah ketenangan yang dingin, yang entah kenapa terasa jauh lebih menakutkan daripada amarah. Irfan tidak sanggup lagi menahannya. Semua sisa harga dirinya luruh di hadapan ketenangan Aulia. Ia melangkah maju, dan tanpa berpikir 2 kali, ia menjatuhkan dirinya, berlutut di atas lantai marmer yang dingin di hadapan Aulia. Aulia. Isaknya, kata-kata keluar dari mulutnya dengan susah payah. Aku mohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku binatang yang tidak tahu berterima kasih. Semua yang terjadi adalah salahku. Aku pantas menerima ini semua. Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi aku mohon padamu, jangan libatkan Riana. Dia tidak tahu apa-apa. Hukum aku saja, lakukan apapun padaku, tapi tolong cabut tuntutanmu padanya. Aku mohon. Riana, melihat pria yang selama ini menjadi andalannya kini berlutut dan menangis seperti anak kecil, akhirnya hancur total. Ia ikut maju dan bersimpuh di samping Irfan, tangisnya pecah. Maafkan saya, Mbak Aulia, maafkan saya salah, saya mohon jangan penjarakan saya. Racaunya di sela-sela isak tangis. Aulia menatap 2 sosok yang kini bersujud di kakinya. Pemandangan yang dulu pernah Riana tuntut darinya kini terjadi, namun dengan peran yang terbalik. Ia membiarkan mereka menangis, membiarkan mereka mengeluarkan semua keputusasaan mereka. Ia berjalan perlahan mendekati mereka, lalu berhenti. Ia menatap Irfan yang masih menunduk, lalu beralih ke Riana yang wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Setelah keheningan yang terasa abadi, Aulia akhirnya berbicara. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan, namun setiap katanya terdengar jelas dan tajam. Aku akan mencabut tuntutannya. Sekilas, mata Irfan dan Riana berbinar oleh secercah harapan. Tapi, lanjut Aulia, suaranya kini berubah sedingin es, memadamkan harapan itu seketika. Pengampunan ada harganya. Dan kalian akan membayarnya. Bukan kepadaku. Ia berhenti sejenak, tatapannya menusuk tajam. Datanglah ke acara perayaan ulang tahun perusahaan lusa malam. Di sana, di hadapan semua orang, kalian akan menemukan syaratku. 2 hari setelah pertemuan di kantor Aulia, Irfan dan Riana hidup dalam limbo yang menyiksa. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka, dan ketidaktahuan itu jauh lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Setiap kemungkinan hukuman publik terlintas di benak mereka. Apakah Aulia akan menyuruh mereka mengakui semua dosa mereka di atas panggung? Apakah mereka akan dipaksa melakukan pekerjaan kasar di hadapan para tamu? Ketakutan itu menggerogoti sisa-sisa kewarasan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan. Secercah harapan untuk menghindari penjara adalah satu-satunya tali yang mengikat mereka pada syarat Aulia yang misterius. Mereka berhasil meminjam setelan jas lama yang sedikit kusam dari seorang kenalan, dan sebuah gaun hitam sederhana dari tetangga kos. Itulah baju zirah mereka untuk menuju ke medan penghakiman. Malam itu, mereka kembali ke Grand Ballroom Hotel Mahameru, tempat yang sama di mana hidup mereka berubah. Namun, suasananya terasa sangat berbeda. Dekorasi ruangan telah diubah total. Jika dulu di bawah selera Irfan dan Riana ruangan itu terkesan glamor dan sedikit norak dengan nuansa emas yang berlebihan, kini di bawah arahan Aulia, ballroom itu disulap menjadi sebuah ruang yang elegan dan berkelas. Nuansa biru tua dan perak mendominasi, memancarkan aura kekuatan, profesionalisme, dan ketenangan. Para tamu yang hadir pun sama, wajah-wajah yang dulu menatap Aulia dengan iba atau cemooh, kini menatap ke arah panggung dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak terucap. Mereka semua tahu siapa ratu yang sesungguhnya malam itu. Irfan dan Riana masuk melalui pintu belakang, diantar oleh seorang staf ke 2 kursi kosong di sudut paling belakang ruangan, tersembunyi dalam bayang-bayang. Dari sana, mereka menonton Aulia naik ke atas panggung. Cahaya lampu sorot menyorotnya, dan napas semua orang seolah tertahan. Aulia tampak memukau dalam gaun berwarna gading yang mengalir lembut, rambutnya tergerai sederhana, dan senyum tipis namun tulus terpasang di wajahnya. Ia tidak terlihat seperti seorang algojo yang haus darah, ia terlihat seperti seorang visioner yang siap memimpin. Ia berbicara tentang masa depan AW Corporation, tentang inovasi, integritas, dan tentang membangun sebuah perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan nilai bagi masyarakat. Pidatonya cerdas,
menginspirasi, dan disambut dengan tepuk tangan yang paling meriah yang pernah terdengar di ruangan itu. Irfan mendengarkan setiap kata dengan hati yang hancur. Wanita yang sedang berbicara dengan begitu brilian di atas panggung itu adalah wanita yang sama yang pernah ia sebut membosankan dan tidak berguna. Setelah pidatonya selesai dan tepuk tangan mereda, Aulia mengangkat tangannya. "Terima kasih," katanya, suaranya kembali tenang. "Namun, malam ini bukan hanya tentang merayakan masa depan. Malam ini juga tentang menyelesaikan urusan masa lalu dengan tuntas, agar kita bisa melangkah maju tanpa beban." Keheningan yang tegang kembali menyelimuti ruangan. "Saya ingin mengundang 2 orang tamu ke atas panggung," lanjut Aulia. "Tuan Irfan Pratama dan Nona Riana." Semua kepala serempak menoleh ke belakang, mencari-cari sosok mereka. Lampu sorot pun bergerak, menemukan mereka di sudut yang gelap, menelanjangi mereka dalam cahayanya yang terang. Tak ada jalan untuk lari. Dengan langkah yang terasa seberat timah, mereka berjalan menyusuri karpet merah menuju panggung. Setiap langkah diiringi oleh bisikan para tamu dan kilatan lampu kamera dari puluhan wartawan yang telah diundang. Ini adalah perjalanan menuju tiang gantungan mereka. Sesampainya di atas panggung, mereka hanya bisa berdiri menunduk di hadapan Aulia, tak berani menatap matanya. "Kalian di sini untuk meminta pengampunan," kata Aulia, suaranya kini terdengar jelas di seluruh ruangan. "Dan aku sudah berjanji akan memberikannya, dengan satu syarat." Aulia berhenti, lalu memberi isyarat ke arah sisi panggung. 2 sosok berjalan keluar dari balik tirai. Mereka adalah seorang pria dan wanita parubaya, mengenakan pakaian batik sederhana namun bersih dan rapi. Wajah mereka menunjukkan gurat-gurat kerja keras, namun mata mereka memancarkan kebaikan dan martabat yang tenang. Mereka adalah ayah dan ibu Aulia, yang sengaja diterbangkan dari desa. Irfan dan Riana menatap mereka dengan bingung. Keluarga Irfan yang duduk di depan menatap dengan ekspresi terkejut dan sedikit merendahkan. Aulia berjalan mendekati orang tuanya dan menggandeng tangan mereka dengan penuh kasih. "Kenalkan," katanya dengan bangga. "Inilah ayah dan ibuku. Akar dari mana aku berasal. Kekuatan yang membuatku bisa berdiri di sini hari ini." Ia kemudian berbalik menghadap Irfan dan Riana, tatapannya kini berubah tajam. "Riana," katanya, "dulu, di tempat ini, kau memintaku bersujud dan mencium sepatumu karena kau merasa aku tidak pantas dan rendahan. Irfan, kau dan keluargamu selalu memandang rendah kedua orang tuaku. Kalian menganggap mereka kampungan, memalukan, dan tidak selevel dengan kalian." Aulia menarik napas dalam-dalam. "Syarat pengampunanku bukanlah untukku. Emas dan berlian bisa dibeli, tapi kehormatan seorang anak terhadap orang tuanya tidak ternilai harganya. Jadi, syaratku adalah, hargai asal-usulku. Tunjukkan penyesalan kalian pada sumber kekuatanku." Ia menatap lurus ke mata mereka berdua. "Bersujudlah di hadapan mereka. Bukan hanya bersujud. Cuci kaki ibuku dengan air mata penyesalan kalian, dan minta maaf kepada ayahku karena telah menghina dan menyakiti putri satu-satunya yang mereka besarkan dengan cinta dan pengorbanan. Lakukan itu sekarang, di hadapan dunia, agar semua orang belajar bahwa kehormatan sejati tidak datang dari harta atau jabatan, tetapi dari kerendahan hati dan kemampuan untuk menghargai orang lain, tidak peduli dari mana mereka berasal." Perintah itu begitu mengejutkan, begitu di luar dugaan, hingga seluruh ruangan terdiam. Seorang pelayan dengan sigap membawa sebuah baskom perak berisi air hangat dan handuk bersih ke atas panggung, meletakkannya di depan kursi tempat Ibu Aulia kemudian duduk. Ini semua telah direncanakan dengan sempurna. Irfan adalah yang pertama hancur. Beban rasa bersalah, malu, dan penyesalan yang ia pikul selama ini akhirnya meledak. Ia tidak ragu lagi. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud dalam-dalam, kepalanya menyentuh panggung. Isak tangisnya terdengar pilu. "Maafkan saya, Pak, Bu, maafkan saya." Riana masih mematung, tubuhnya gemetar. Pilihan di hadapannya begitu jelas. Penjara, atau penghinaan total ini. Matanya melirik ke arah para wartawan yang kameranya sudah siaga penuh. Dengan jeritan tertahan, ia pun ambruk ke lantai, merangkak mendekati Ibu Aulia. Di hadapan ratusan pasang mata dan di bawah sorotan puluhan kamera, adegan yang tak terbayangkan itu terjadi. Irfan dan Riana, pasangan yang dulu begitu angkuh dan berkuasa, kini bersujud seperti 2 orang pendosa. Dengan tangan gemetar, Riana mulai membasuh kaki Ibu Aulia, air matanya jatuh bercampur dengan air di dalam baskom. Ibu Aulia, wanita desa yang sederhana itu, tampak terkejut dan tidak tega. Ia mengulurkan tangannya dan mengelus kepala Riana dengan gerakan ragu, sebuah gestur keibuan yang justru membuat penghinaan itu terasa semakin dalam. Ayah Aulia hanya berdiri diam,
wajahnya tegar namun matanya berkaca-kaca. Suara jepretan kamera terdengar seperti rentetan tembakan senapan mesin, mengabadikan setiap detik dari momen kejatuhan mereka untuk selamanya. Di atas panggung itu, di tengah isak tangis penyesalan dan kilatan lampu blitz, utang penghinaan telah dibayar lunas. Aulia menatap pemandangan itu, bukan dengan senyum kemenangan, tetapi dengan ekspresi wajah yang tenang dan damai. Babak kelam dalam hidupnya telah resmi ia tutup. Keesokan paginya, berita tentang apa yang terjadi di acara AW Corporation meledak. Foto Irfan dan Riana yang sedang bersujud di kaki orang tua Aulia terpampang di halaman depan semua surat kabar, dan menjadi topik utama di setiap portal berita online. Judul-judul seperti Karma di Lantai Dansa, Sujud Sang Tiran, dan Balas Dendam Paling Elegan menjadi viral. Kisah Aulia menjadi simbol kekuatan dan inspirasi, sementara kisah Irfan dan Riana menjadi pelajaran pahit tentang keangkuhan dan konsekuensinya. Di kantornya, Aulia membaca semua berita itu dengan tenang sambil menyeruput teh melatinya. Asistennya melaporkan bahwa nilai saham perusahaan melonjak drastis pagi itu, didorong oleh sentimen publik yang sangat positif terhadap kepemimpinan Aulia yang dianggap berintegritas. Aulia hanya tersenyum tipis. Ia tidak lagi merasakan gejolak emosi. Yang ada hanyalah rasa lega, seolah sebuah beban berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia menepati janjinya. Melalui pengacaranya, Aulia mengirimkan surat resmi kepada pihak kepolisian untuk mencabut laporan terhadap Riana dengan alasan kemanusiaan, menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Riana memang bebas dari ancaman penjara, tetapi ia tidak benar-benar bebas. Namanya kini identik dengan skandal dan penghinaan. Tidak ada satupun pintu yang terbuka untuknya. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi selalu ditolak begitu pewawancara mencari namanya di internet. Teman-teman lamanya menganggapnya seperti wabah. Terisolasi dan tanpa masa depan. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa ia telah meninggalkan kota, kembali ke kampung halamannya dalam diam, menanggung malu abadi. Untuk Irfan, Aulia memberikan sebuah pengampunan yang berbeda. Sebuah hukuman yang jauh lebih kejam daripada kemiskinan total. Ia tidak ingin Irfan menjadi gelandangan, karena itu akan membuatnya terlihat tidak berperasaan. Sebagai gantinya, beberapa hari setelah acara itu, Irfan menerima surat penawaran pekerjaan dari Departemen Sumber Daya Manusia AW Corporation. Bukan posisi manajer, bukan juga staf. Penawarannya adalah posisi sebagai petugas kebersihan dan perawatan umum di salah satu gudang logistik tertua milik perusahaan, yang terletak di kawasan industri terpencil di pinggir kota. Gajinya adalah upah minimum regional, cukup untuk menyewa kamar kos sederhana dan makan sehari-hari. Irfan tidak punya pilihan selain menerimanya. Hari pertamanya bekerja adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang penuh penderitaan sunyi. Ia diberi seragam biru lusuh, sebuah pel, dan seember air. Tugasnya adalah membersihkan toilet, menyapu lantai gudang yang luas, dan memastikan area bongkar muat tetap bersih. Atasannya adalah seorang pemuda berusia 20-an yang tidak peduli siapa dia sebelumnya. Baginya, Irfan hanyalah seorang pekerja tua yang lamban. Setiap hari, Irfan harus bangun sebelum fajar, bekerja membanting tulang dalam pekerjaan fisik yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, dan pulang ke kamar kosnya yang sepi dengan tubuh yang sakit semua. Ia hidup, ia makan, ia bernapas, tetapi jiwanya telah mati. Setiap hari adalah pengingat konstan akan apa yang telah ia sia-siakan. Itulah hukuman yang dirancang Aulia untuknya, sebuah kehidupan tanpa harapan. Waktu berlalu. 1 tahun, lalu 2 tahun. AW Corporation di bawah kepemimpinan Aulia meroket. Aulia membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang ahli strategi yang brilian, tetapi juga seorang pemimpin yang visioner. Ia membuka cabang-cabang baru di luar negeri, melakukan akuisisi cerdas, dan meluncurkan program-program sosial yang membuat citra perusahaannya semakin cemerlang. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang balas dendam. Ia sibuk membangun masa depannya. Cerita ini berakhir pada suatu sore di Singapura. Aulia, yang kini berusia 30-an awal, berdiri di dek observasi Marina Bay Sands. Ia baru saja selesai menandatangani kesepakatan merger terbesar dalam sejarah perusahaannya, sebuah langkah yang menempatkan AW Corporation di peta bisnis global. Ia tertawa lepas bersama para mitra bisnis internasionalnya, wajahnya berseri-seri oleh kebahagiaan yang tulus dan rasa pencapaian. Ia bukan lagi Aulia yang dingin dan penuh perhitungan. Ia telah menemukan kembali kehangatan dan kegembiraan dalam hidupnya. Sambil memegang segelas anggur, ia menatap cakrawala kota yang gemerlap. Pandangannya menyapu gedung-gedung pencakar langit yang megah, jalanan yang sibuk, dan lautan yang tenang. Untuk sesaat, matanya menangkap sosok seorang petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai kaca di lobi sebuah gedung di seberang. Sosok itu mengingatkannya pada Irfan,
tetapi hanya untuk sepersekian detik. Ingatan itu datang dan pergi secepat kilat, tanpa meninggalkan jejak emosi apapun. Tidak ada kebencian, tidak ada iba, tidak ada apa-apa. Hanya kekosongan. Seperti mengingat sebuah film buruk yang pernah ia tonton bertahun-tahun yang lalu. Ia tersenyum, bukan karena mengingat masa lalunya, tetapi karena menyadari betapa jauh ia telah melangkah. Ia berbalik dari jendela, kembali bergabung dalam perbincangan hangat dengan teman-teman dan koleganya, tawa renyahnya terdengar memenuhi udara. Ia telah menemukan kemenangan yang sesungguhnya. Bukan dengan menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi dengan membangun sebuah kehidupan yang begitu indah dan gemilang, hingga keberadaan mereka yang pernah menyakitinya menjadi tidak relevan sama sekali. Fajar yang baru telah tiba, dan Aulia siap menyambutnya dengan hati yang lapang dan masa depan yang tak terbatas.